Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam ibadah online, renungan online. Mari sebelum kita fokus kepada apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengar isi hati-Mu, kami boleh belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati urapi kami yang Kau pakai untuk memberitakan isi hati-Mu, dan berkati setiap daripada kami yang mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Bukan hanya untuk mengerti Tuhan, tapi untuk supaya kami memakai itu semua menjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bukan hanya mengerti mendengar, tapi mendengar, mengerti, dan untuk melakukan. Berkati urapi semua rangkaian ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam pandemi yang mungkin kita berpikir bahwa semuanya sudah membaik dan akan menjadi lebih baik. Pada penghujung dari tahun 2021, kita mengharapkan 2022 semua bisa kembali menjadi normal. Tetapi kita lihat yang terjadi di luar negeri hari ini, saudaraku, ada varian baru dari COVID-19 yang menimpa begitu banyak negara-negara di luar negeri, dan mereka mengalami lockdown. Mereka mengalami banyak permasalahan karena varian baru. Dan kita sementara di Indonesia, kita tidak tahu apakah ini akan menjadi satu gelombang baru atau cukup sudah berhenti sampai pada beberapa bulan yang lalu, gelombang kedua dari COVID-19. Tapi kami semua berharap bahwa semuanya menjadi baik. Kita semua sadar bahwa ketika kita menghadapi masalah yang tidak berujung, ya istilahnya tidak selesai-selesai. Kita mengharapkan selesai tapi ternyata tidak selesai. Banyak dari kita, saudaraku, kita akan mungkin mengeluh. Ada yang mengeluh dalam hati, ada yang sampai bersungut-sungut, saudaraku. Dan kita hari ini akan membahas topik mengenai tidak bersungut-sungut, karena bersungut-sungut atau mengeluh dan kita mengeluarkan keluhan kita dalam bentuk sesuatu yang tidak setuju, tidak enak didengar, yaitu bersungut-sungut, itu dampaknya sangat tidak baik. Kita lihat bangsa Israel yang semua kita tahu bahwa mereka itu keluar dari tanah Mesir, dibawa Tuhan, dipimpin oleh Musa dan Harun. Mereka dibawa dari budak, ya, dari tanah perbudakan di mana bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Mereka dibawa keluar, dijanjikan Tuhan tanah perjanjian. Kalau secara perjalanan normal, saudaraku, kalau berjalan dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian Kanaan, berjalan kaki, mungkin akan makan waktu bisa berpuluh-puluh hari atau bahkan sebulan 2 bulan, saudaraku. Mungkin bisa 3 bulan, anggaplah kalau jalannya santai bisa 4-5 bulan. Tetapi saudara tahu, karena bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut, sehingga akhirnya mereka menempuh perjalanan itu selama berpuluh-puluh tahun, ya. Dan itu sesuatu yang harus kita pelajari, bahwa bersungut-sungut itu tidak akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Kita akan baca di Filipi 2 mulai 14, ya, dikatakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang teguh pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita bersungut-sungut supaya apa, saudaraku? Supaya saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, kita bisa menjadi terang di dunia ini yang gelap. Kita bisa menjadi panutan, teladan, di mana orang melihat kita, apapun yang kita hadapi, mungkin pandemi yang tidak berkesudahan ini, tapi tidaklah membuat kita sebagai anak-anak Allah itu bersungut-sungut dan menunjukkan sikap yang negatif terhadap keadaan yang sedang berlangsung. Karena kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan janji Tuhan itu yang akan membawa setiap daripada kita sebagai anak-anak Allah untuk menjadi lebih daripada pemenang-pemenang, saudaraku. Di 1 Korintus 10 ayat 10 juga dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh
dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel ketika mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan, itu satu pernyataan sikap mereka bahwa mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Mereka yang dulunya adalah budak, dibebaskan dari perbudakan, dibawa menuju ke tanah perjanjian. Dan selama berjalan ke tanah perjanjian, meskipun hanya beberapa hari setelah mereka luput dari kejaran bangsa Mesir atau pasukan daripada Firaun yang mengejar membunuh mereka, tapi Tuhan meluputkan mereka dari itu. Bahkan Tuhan membelah lautan untuk mereka bisa menyeberang lautan, karena lautan sudah menjadi kering sehingga mereka semua bisa menyeberang lari dari kejaran pasukan Mesir. Tapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan, dan ketidakpercayaan mereka itu ditunjukkan dengan mereka bersungut-sungut. Demikian pula saudara dan saya ketika kita sedang menghadapi pandemi. Kita tahu kita tidak akan selesai pada masa pandemi, tapi kita akan selesai ketika Tuhan memanggil kita kembali kepada Bapa, bersama-sama dengan Bapa. Entah itu pada waktu hari akhir ataupun pada waktu hari di mana kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita di bumi. Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, bahwa janji Tuhan akan membawa kita pulang kepada rumah yang ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita percaya itu, kita tidak akan bersungut-sungut, saudaraku. Oleh karena itu kita sekarang belajar dari firman Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut, saudaraku, dampaknya adalah tidak baik. Kita melihat bahwa orang yang suka mengeluh adalah orang yang tidak bisa bersyukur. Dan kita lihat bangsa Israel yang tidak bisa bersyukur mengalami berbagai permasalahan yang semestinya mereka bisa selesaikan dengan sangat mudah. Mestinya mereka bisa hanya menurut dengan pimpinan daripada Musa dan Harun, berjalan menyeberang padang gurun dari Mesir sampai kepada Israel. Mungkin 3, 4, 5 bulan mereka bisa sampai, tapi mereka memakan waktu sampai 40 tahun, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan semua dari mereka itu mati di padang gurun, kecuali 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan saya percaya saudara dan saya, kita tidak mau masuk dalam orang-orang bilangan orang-orang yang mati di padang gurun, tapi kita mau masuk dalam golongan seperti Kaleb dan Yosua yang sampai kepada tanah perjanjian. Jadi selama kita mengerti sikap hati kita, sikap kehidupan kita, bahwa dampak daripada bersungut-sungut adalah tidak baik, saudaraku. Kita bisa melihat dari tokoh-tokoh Alkitab. Kita lihat Ayub. Ketika Ayub pertama, Ayub merasa dia tidak berdosa, saudaraku. Kita lihat sekilas perjalanan dari kehidupan Ayub. Ayub dikatakan pada zaman itu, kitab Ayub ditulis pada zaman awal, saudaraku, di mana diceritakan bahwa Ayub adalah orang saleh, orang yang sangat kaya raya, mempunyai anak 10 orang, di mana anaknya itu berpesta bergantian, yang laki 7, yang perempuan 3, berpesta bergantian antara yang laki berpindah dari rumah, laki pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi hampir dikatakan setiap kali, setiap saat berpesta. Dan kita lihat Ayub dikatakan begitu salehnya, ketika setelah anak-anaknya berpesta, dia selalu pada pagi harinya membawa korban persembahan untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya apabila anak-anaknya berbuat dosa pada waktu pesta, itu dosanya bisa diampuni dengan persembahan kurban yang dilakukan oleh Ayub. Dikatakan oleh Tuhan bahwa Ayub adalah orang saleh. Tetapi saudaraku, Ayub membuka celah dengan berpesta setiap hari, karena itu bukanlah sesuatu yang baik, saudaraku. Apalagi anak-anaknya itu tidak melakukan persembahan dengan dirinya sendiri, tetapi tidak membiarkan Ayub melakukan persembahan sebagai korban dosa itu untuk anak-anaknya, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan si iblis untuk mencobai Ayub. Pertama, Ayub diizinkan untuk kehilangan semua hartanya, dirampok, dijara, kebakaran. Setelah itu Tuhan mengizinkan semua anak-anaknya meninggal, dibunuh, dan akhirnya Ayub kehilangan harta, kehilangan keluarganya. Tapi Ayub tetap bersikuku bahwa dia tidak bersalah, dia baik dan lain sebagainya, sehingga akhirnya Tuhan izinkan dia untuk mengalami sakit penyakit, karena si iblis mencobai lagi untuk memberikan sakit penyakit. Memang dikatakan Ayub tidak berdosa dengan mulutnya, tapi apa yang Ayub katakan bahwa dia itu sudah baik,
sudah melakukan semua hal, tapi kenyataannya dia tetap diizinkan untuk mengalami itu. Tapi kenyataan yang kita tahu bahwa anak-anak Ayub diizinkan oleh Ayub untuk melakukan pesta pora, dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Itu adalah membuka celah. Dan pada akhirnya Ayub sadar setelah dia mengatakan bahwa dulu aku mendengar mengenai Engkau Tuhan, tapi sekarang aku melihat Engkau sendiri. Dan dia sadar kesalahannya, yaitu apa? Bersungut-sungut, saudaraku. Dikatakan Ayub tetap bersikukuh, dia itu tidak melakukan kesalahan, tetapi secara kenyataan bahwa dia membuka celah sehingga dalam kehidupannya iblis bisa masuk untuk mengambil hartanya, iblis bisa masuk untuk mengambil keluarganya, bahkan iblis bisa masuk untuk mengambil kesehatannya. Dan ketika kita melihat kisah daripada Ayub dan juga kisah daripada bangsa Israel, dampak daripada bersungut-sungut adalah tidak baik. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita supaya melewati kehidupan ini yang tidak makin enak setiap harinya. Karena pada zaman akhir semua menjadi jahat, semua menjadi tidak baik, dan kita harus tetap melewati ini dan keluar menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Di 1 Korintus 13:12 jelas dikatakan, karena sekarang ini kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau Ayub mengatakan, aku dulu hanya mendengar mengenai Engkau, itu gambarnya seperti 1 Korintus 13:12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Ayub pada waktu hanya menerka-nerka, saudaraku. Bagaimana Tuhan kita, bagaimana Tuhan saya. Tapi makin hari, makin jelas. Dan dikatakan sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Jadi saudara dan saya di dalam kekristenan kita ada satu proses perjalanan yang kita jalani. Pada awal kita tidak mengenal secara baik Allah kita, tetapi Allah izinkan kita berproses dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita mengenal dengan jelas Allah kita. Tetapi untuk itu ada tiga hal yang kita perhatikan, yaitu kita memulai dengan iman, pengharapan, dan berakhir dengan kasih. Dan yang dikatakan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Karena iman adalah sesuatu yang kita percaya, pengharapan adalah sesuatu yang kita harapkan, dan kasih adalah sesuatu yang kita lakukan, saudaraku. Iman, dikatakan iman, bagaimana kita bisa menimbulkan atau menumbuhkan iman kita adalah di Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, kita harus teliti, karena dikatakan di sini pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa enggak dikatakan pendengaran oleh firman Allah? Karena firman Allah adalah seluruh daripada isi Alkitab, tetapi dimaksud dengan Rasul Paulus dengan firman Kristus adalah firman Allah yang berbicara mengenai Kristus. Dapatkah kita menemukan Kristus di setiap firman yang kita baca? Itu adalah poin di mana iman kita akan bertumbuh. Contoh, di Kejadian 1:1 dikatakan Allah menciptakan sorga dan bumi. Tapi kalau kita teliti, kita lihat dalam bahasa aslinya, Allah memakai bahasa Ibrani adalah Elohim. Elohim adalah bentuk jamak daripada Allah. Jadi bukan cuma satu dikatakan, tapi bentuk jamak. Dikatakan Allah Tritunggal. Jadi Yesus hadir pada waktu penciptaan langit dan bumi. Di Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dikatakan menciptakan. Jadi Yesus hadir, Kristus hadir pada waktu penciptaan langit dan bumi. Ketika kita menganalisa setiap perjanjian lama, setiap pasal daripada perjanjian lama, semua itu adalah mengarah kepada kehadiran Tuhan di dunia untuk menjadi juru selamat dunia, untuk menebus semua dosa, dan pada akhirnya dia akan datang kembali kedua kalinya sebagai raja untuk menjemput saudara dan saya, orang-orang kudus, dan memerintah di bumi. Di mana kita lihat setiap pasal dan kita berusaha untuk menemukan Kristus. Misalnya kalau di kitab Imamat, di mana kita bisa menemukan Kristus di kitab Imamat? Kita tahu bahwa kitab Imamat berbicara mengenai tata cara untuk beribadah, dan
Ketika kita melihat imam, kita tahu bahwa imam besar itu adalah Yesus Kristus. Dan semua kitab imamat adalah berbicara mengenai Kristus Yesus. Ketika kita bertanya di manakah Kristus pada waktu di kitab Keluaran, kita tahu bahwa Kristus selalu menyertai saudara dan saya, seperti Kristus waktu itu menyertai bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari pada siang hari dia memberikan awan untuk meneduhi atau membuat semua bangsa Israel tidak kepanasan di padang gurun. Pada waktu malam memberikan api untuk menghangatkan mereka supaya tidak kedinginan di padang gurun. Itu adalah gambaran dari penyertaan Kristus atas kehidupan orang-orang percaya. Jadi saudaraku, iman saudara akan bertumbuh, iman kita semua akan bertumbuh ketika kita bisa menemukan Kristus di setiap ayat yang kita baca, ayat yang kita renungkan. Karena itu sangat penting, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Semua kitab perjanjian lama itu adalah nubuatan mengenai kedatangan Kristus sebagai juru selamat. Dan semua itu digenapi saudaraku di perjanjian baru, di mana Yesus Kristus telah hadir, lahir pada Natal, lahir dan menyerahkan nyawanya pada waktu Paskah. Dan sekarang saudara dan saya kita semua sedang menunggu untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya, untuk supaya saudara dan saya boleh bersama-sama dengan Kristus. Dan pengharapan saudaraku, pengharapan adalah pengenalan Kristus melalui sebuah proses. Karena untuk kita menjadi kenal itu tidak bisa sehari. Kita berkenalan dengan seseorang dan kita bisa mengenal betul-betul orang itu hanya dalam sehari. Tapi itu merupakan satu proses, melalui sebuah proses. Di Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi nomor satu, kita butuh iman untuk bisa mengenal Dia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita harus mempunyai pengharapan. Dengan iman kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan, kita akan menerima kemuliaan Allah. Jadi endingnya adalah kemuliaan Allah itu akan menjadi jelas nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya dilahirkan bukan untuk menjadi orang-orang kalah, tapi kita semua dilahirkan untuk menjadi orang-orang menang dalam Kristus. Dan kita akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi semua proses kehidupan, hal-hal yang tidak enak saudaraku, itu membuat kita akhirnya memiliki satu pengharapan di dalam Kristus yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu semua adalah sebuah rangkaian proses yang membuat kita makin hari makin mengenal Allah kita, dan iman kita bertumbuh, pengharapan kita menjadi nyata untuk menerima kemuliaan Allah. Dan yang ketiga adalah kasih, saudaraku. Kasih itu merupakan perwujudan praktek daripada iman dan pengharapan kita. Karena tujuan utama dari semua kenapa kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya adalah supaya kita ketika menjadi status kita menjadi anak-anak Allah, kita betul-betul di tengah-tengah kehidupan dunia yang gelap ini, kita bisa bercahaya. Bagaimana kita bisa bercahaya? Kita bisa menggunakan iman dan pengharapan kita dan melakukan praktek kasih dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kepada Allah dalam bentuk pelayanan kita kepada Dia, maupun kepada sesama kita dalam bentuk bagaimana kasih itu bisa menjadi nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Di Hosea 4 ayat 6 jelas Tuhan mengingatkan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak mengenal Allah mereka. Karena selama 350 tahun mereka hidup di Mesir, keturunan dari awal Yusuf dan saudara-saudaranya sudah menjadi beberapa generasi hilang. Sehingga mereka tidak mengenal Allah mereka. Dan mereka semua tidak mengenal Allah mereka. Mereka bersungut-sungut. Mereka selalu bersungut-sungut
Karena memang kehidupan sebagai budak itu membuat mereka menjadi orang yang sangat mudah untuk bersungut-sungut. Mungkin saudara dan saya sebelum kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, kita dulu adalah budak-budak dosa. Tapi hari ini saya ingatkan kepada saudara bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Saudara bukan lagi budak-budak dosa. Saudara tidak boleh untuk bersungut-sungut karena itu hanya tabiat atau watak daripada budak-budak dosa. Tapi kita adalah anak-anak Allah yang harus bercahaya di dunia yang gelap ini. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi saudara dan saya, kita mengenal Allah kita dengan baik. Hari ke hari melalui kesengsaraan, kita akan memperoleh pengharapan. Dan pengharapan itu membuat kita tahan uji. Membuat kita akhirnya bisa mengenal Allah kita dengan baik. Membuat kita akhirnya bisa melakukan kasih dalam kehidupan kita. Di 2 Petrus 1 ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi pengenalan kita akan Allah membuat kita dipenuhi oleh damai sejahtera, membuat kita dipenuhi oleh kasih karunia, sehingga membuat kita tidak mudah untuk bersungut-sungut, saudaraku. Memang saya tahu kondisi hari-hari ini sangat berat. Mungkin kalau sebagai pemilik perusahaan, banyak ya kita ngomong pemilik perusahaan yang punya toko di mall, mereka mengalami kerugian yang sangat besar karena beberapa waktu yang lalu mall tutup selama berbulan-bulan. Dan hari ini pun kadang-kadang waktu libur mengharapkan banyak omset, tetapi ternyata pemerintah mengeluarkan peraturan, ada pembatasan lagi. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa berjalan dengan normal. Yang punya pabrik banyak yang tutup, banyak yang mengalami kerugian besar. Transportasi umum ya, mereka lalu lintas berkurang, terutama maskapai penerbangan itu ruginya besar sekali, saudaraku. Tetapi meskipun kondisi tidak baik, saudaraku, pengenalan kita akan Allah, kepercayaan kita, iman kita, pengharapan kita kepada Dia membuat kita ini memiliki damai sejahtera, membuat kita yakin bahwa pada akhirnya tetap kemenangan itu adalah di pihak Allah, dan kita semua akan menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang di dunia ini, karena iman yang mengalahkan dunia, saudaraku. Di Titus 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Jadi kasih karunia adalah pribadi, yaitu pribadi dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menyertai saudara dan saya. Gambarannya adalah seperti awan dan api yang menyertai bangsa Israel ketika mereka berjalan dari padang gurun, dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu adalah gambaran Yesus yang menyertai saudara dan saya dengan urapan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan kita, yang membuat kita mengalami damai sejahtera karena kita mengenal Allah kita, karena kita menyadari janjinya yang begitu ya dan amin, sehingga Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Jadi kuncinya, saudaraku, adalah satu, yaitu kita harus mengenal Allah kita dengan baik. Di Titus 2 ayat 13 dikatakan, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kemunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi ketika kita mengenal Allah kita dengan lebih baik, saudaraku, Dia akan memampukan kita untuk melakukan kasih dalam hidup kita. Dia akan memampukan kita untuk melakukan, menjadi umat yang melakukan, yang rajin untuk berbuat baik, saudaraku. Jadi pengenalan akan Allah itulah sesuatu yang sangat mutlak. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus menjaga hati kita supaya tidak menerima hal-hal yang hoax ya, hal-hal yang membuat hati kita menjadi tercemar, yang membuat iman kita menjadi goyah. Di Roma 8 ayat 28 jelas dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya dipanggil, dipilih untuk menjadi umat Allah, untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi umat pilihan. Kita semua dimeteraikan Roh Kudus sebagai
kepunyaan Allah. Kita semua sudah dipilih untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, saudaraku. Untuk diberkati, untuk menjadi berkat. Sehingga apa yang menjadi rancangan Allah akan dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya. Ketika kita percaya, kita menjaga hati kita berusaha mengenal Dia, menjaga hati kita, maka janji Tuhan, ya dan amin, akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, pandemi boleh berjalan, tapi ketika kita mengenal Allah kita dengan baik, maka damai sejahtera dan kasih karunia itu akan makin bertambah dalam kehidupan kita. Dan itu akan membuat kita tidak bersungut-sungut, saudaraku. Juga ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka si jahat tidak akan masuk dalam kehidupan kita. Jangan izinkan si jahat menaruh sesuatu yang membuat hati kita menjadi tercemar. Sama ketika Ayub mengizinkan pikirannya bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Kenapa kok diizinkan anaknya hilang mati semua? Kenapa kok diizinkan hartanya hilang semua? Tapi Ayub lupa bahwa dia membuka celah si jahat untuk masuk. Ketika dia bersungut-sungut, akhirnya si jahat minta izin kepada Tuhan, si iblis, untuk memberikan sakit penyakit kepada Ayub. Dan akhirnya Ayub menjadi sakit dan dia harus menggaruk-garuk tubuhnya, penuh luka di sekujur tubuhnya. Dan itu semua adalah gambaran dari bagaimana Tuhan ingin supaya saudara dan saya dalam kondisi apapun kita tidak bersungut-sungut, tapi kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Pertama, kita berusaha mengenal Dia lebih lagi. Kedua, kita berusaha menjaga hati kita, saudaraku. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita semua akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena Allah akan mengubah semua hal menjadi kebaikan bagi saudara dan saya. Karena kita semua telah dipilih oleh Allah. Karena kita yang mengasihi Dia. Dan kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Mengingatkan setiap daripada kami, agar supaya dalam kondisi apapun, pandemi pun meskipun belum selesai, kondisi pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kondisi kerugian, apapun itu, kondisi kehilangan sahabat saudara seperti Ayub, kehilangan semuanya, janganlah kita bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut, maka tidak akan mengubah situasi yang kita hadapi, tapi akan membuat kita membuka celah terhadap si jahat, seperti Ayub membuka celah kepada si jahat untuk masuk menyerang kesehatannya, membuka celah kepada si jahat supaya bisa melakukan banyak perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tapi Tuhan minta supaya kita mengenal Engkau. Karena mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi membuat kita semua mengalami peningkatan akan damai sejahtera Tuhan. Karena iman kita akan bertumbuh. Karena kita akan makin berpengharapan, yakin bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Dan bahkan Kau akan menguduskan kita untuk membuat kita menjadi umat yang selalu berbuat baik, yang selalu diberkati untuk menjadi berkat. Dan Kau juga mengingatkan kami agar supaya setiap daripada kami bisa menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Karena si jahat selalu berusaha seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk masuk ke dalam hati kita, membuat kita hidup bersungut-sungut. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Kami tidak mau menjadi seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tapi kami mau menjadi umat pilihan-Mu seperti Raja Daud yang selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam segala situasi dan kondisi, dia selalu percaya. Dan kami akan juga menjadi orang-orang seperti Daud yang selalu percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa telah memilih setiap daripada kami, telah memberkati kami, untuk kami hidup menjadi berkat, mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua yang percaya, kami sama-sama mengatakan haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.